just like the ritual said. Film ini menceritakan seorang siswi bernama Jennifer, yang berubah menjadi seorang pembunuh dan pemangsa manusia, setelah ia mengikuti ritual supranatural yang dilakukan oleh sekelompok anak band yang memuja setan. Sejak saat itu sifat Jennifer berubah drastis dan menjadi dalan atas semua kematian para murid laki-laki di sekolahnya. Needy, gadis cupu yang menjadi sahabatnya Jennifer, ia berusaha mencegah jatuhnya lebih banyak korban, namun pada akhirnya Needy menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Di awal film kita diperlihatkan suasana di dalam penjara, di mana di dalam penjara tersebut terdapat seorang narapidana yang kejam bernama Anita Needy Lesnicki. Needy dulunya adalah seorang remaja yang baik dan juga rajin belajar yang tinggal di kota kecil Devil's Castle, namun sekarang menjadi seorang narapidana yang kejam. Kemudian ia menceritakan kisah kilas balik sebelum ia berada di sel isolasi tersebut. Sejak kecil Needy berteman baik dengan Jennifer, seorang pemandu sorak-sorai yang cantik dan terkenal, meskipun keduanya memiliki sedikit kesamaan dan Jennifer sering menganiaya dan mendominasi Needy, yang terlalu kagum padanya untuk membela dirinya sendiri. Pada suatu malam, Needy yang saat itu sedang bersama pacarnya bernama Chip, lalu Jennifer mengajak Needy pergi ke sebuah bar untuk melihat konser band rock bernama Indie Low Soldier. Sesampainya di sana ia bertemu dengan teman lainnya, yaitu Craig dan Ahmed, seorang siswa asal India, lalu Jennifer menghampiri salah satu personil band itu untuk berkenalan dengannya. Saat acara itu sedang berlangsung, namun tiba-tiba api keluar yang berasal dari dapur, lalu merembet ke bagian dalam bar itu, dan menewaskan beberapa orang yang ada di dalam bar tersebut. Sementara Needy dan Jennifer, ia berhasil selamat setelah keluar melalui jendela toilet. Jennifer yang shock karena kebakaran itu, kemudian ia pergi bersama para personil band tersebut, meskipun Needy telah melarangnya. Beberapa jam kemudian, Needy yang sudah berada di rumahnya, ia dikejutkan dengan Jennifer yang berada di dapur dengan tubuh berlumuran darah. Kemudian ia memakan makanan yang ada di dalam kulkas, lalu ia memuntahkannya kembali dan keluar cairan hitam seperti comberan. Kemudian ia pergi saat akan menggigit leher Needy. Keesokan paginya, Needy yang melihat Jennifer di sekolah ia tampak baik-baik saja, seakan-akan tidak pernah terjadi apapun yang dialaminya tadi malam. Kemudian Needy menceritakan kejadian yang telah menimpanya tadi malam bersama sahabatnya Jennifer kepada Chip, bahwa ia melihat Jennifer seperti kerasukan setan, dengan memuntahkan cairan hitam dari dalam mulutnya. Namun Chip tidak menanggapi perkataan Needy karena menurutnya itu hanyalah halusinasi yang dialami oleh Needy. Sementara Jennifer ia menghampiri seorang siswa yang sedang berduka atas kematian temannya Craig, bernama Jonas. Lalu Jennifer mengajak Jonas ke dalam hutan untuk bercinta dengannya. Sesampainya di sana, kemudian Jennifer membunuh Jonas dengan menggigit lehernya. 1 bulan kemudian, Jennifer yang saat itu tampak sakit dan lesu. Kemudian ia mengajak kencan dengan seorang siswa yang bernama Emo Colin. Sesampainya di sana kemudian ia membunuh Colin secara brutal, saat Needy dan pacarnya Chip sedang berhubungan badan. Needy yang saat itu merasakan telah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan dan mengalami delusi, dengan melihat darah di atas atap rumah, dan ia juga melihat arwah Jonas yang sedang duduk mengamati mereka berdua, dan Needy pun segera pergi dari rumah Chip dengan panik dan hampir saja menabrak Jennifer yang berlumuran darah. Lalu Jennifer datang menemui Needy di rumahnya,
Kemudian ia menceritakan kejadian saat kebakaran yang terjadi di dalam bar itu, lalu menjelaskan bahwa ia pergi bersama para personil band Low Soldier dan membawanya ke dalam hutan dekat air terjun, kemudian mereka mengikatnya dan meletakkannya di atas batu, lalu para personil itu membacakan sebuah mantra persembahan, dan mempersembahkannya sebagai korban perawan kepada setan penunggu hutan itu untuk digantikan sebagai ketenaran dan kekayaan, kemudian mereka menghujani tubuh Jennifer dengan sebilah pisau. Meski ritual pengorbanannya dibilang sukses yang dilakukan anak-anak band itu, namun Jennifer sebenarnya bukan perawan, jadi dia kerasukan setan secara permanen. Lalu dia menjadi lapar dan Ahmed yang diduga tewas dalam kebakaran itu, adalah korban pertamanya yang dia makan. Ia pun datang ke rumah Nidi bermaksud untuk memakannya juga, tetapi tidak ia lakukan karena dia tidak bisa menyakiti sahabatnya sendiri. Dan Jennifer bisa menahan hampir semua cedera fisik tanpa rasa sakit dan kembali sembuh seketika. Setelah itu ia pergi dengan meloncat lewat jendela kamar Nidi. Esok harinya Nidi pergi ke ruang perpustakaan sekolah, lalu ia menemukan sebuah buku bahwa Jennifer adalah manusia sukubus yang harus memakan daging dan hanya bisa dibunuh saat dia lapar dan lemah. Kemudian Nidi memberitahu Chip tentang Jennifer, dan Chip pun kembali tidak percaya apa yang dikatakan Nidi. Malah ia mengajak ke sebuah pesta yang mendatangkan grup band indie Low Soldier, yaitu konser untuk para korban kebakaran. Esok malamnya saat Chip akan pergi ke pesta dansa, di tengah-tengah perjalanan ia dicegat oleh Jennifer, lalu ia berbohong kepada Chip, dengan mengatakan bahwa Nidi telah berselingkuh dengan Colin. Kemudian Jennifer membawa Chip ke sebuah rumah kosong yang terdapat kolam renang yang ditinggalkan oleh penghuninya. Kemudian ia mengajak Chip untuk bercumbu dengannya, namun Chip menolak ajakan Jennifer, lalu ia melemparkan Chip ke dalam kolam tersebut. Sementara Nidi yang sudah berada di pesta dansa itu, ia tidak melihat kekasihnya Chip, dan Nidi pun khawatir akan keselamatannya, lalu ia menyusul ke rumah Chip. Sesampainya di sana ia bertemu dengan ibunya Chip, dan memberitahukan bahwa Chip sudah berangkat 30 menit yang lalu. Kemudian Nidi segera pergi mencari Chip dan mendapatinya sedang berada di dalam kolam renang bersama Jennifer, yang sedang menggigit leher Chip. Nidi yang mengetahui itu kemudian ia turun ke dalam kolam tersebut, kemudian ia bertarung dengan Jennifer. Saat Jennifer lengah, lalu Chip menusuk Jennifer dengan sebatang besi yang ada di tempat itu. Dan Jennifer pun segera pergi meninggalkan tempat itu dengan luka yang mengenai perutnya. Sementara Chip ia tewas karena gigitan Jennifer yang terdapat pada lehernya. Nidi yang mengetahui kekasihnya tewas, ia pun segera menemui Jennifer di rumahnya untuk membalaskan dendam kekasihnya. Lalu Nidi masuk ke kamar Jennifer dan kemudian mereka bertarung. Dan Jennifer menggigit leher Nidi dalam pertarungan itu, lalu Nidi menjamret kalung Jennifer dari lehernya hingga putus, dan ia pun terjatuh. Kemudian Nidi menusuk jantungnya dengan pisau hingga tewas. Kemudian ibu Jennifer masuk ke kamar itu, dan melihat putrinya sudah tewas dengan luka tusuk yang mengenai dadanya. Setelah peristiwa itu, Nidi dihukum penjara atas kasus pembunuhan dan menempatkannya di ruang penjara sakit jiwa yang terisolasi. Di akhir film, Nidi yang mendapatkan beberapa kekuatan supranatural dari Jennifer karena gigitannya, lalu ia kabur melarikan diri dengan menjebol pagar penjara tersebut. Kemudian ia menumpang sebuah mobil pick-up untuk menuju tempat band indie Low Soldier berada. Sesampainya di sana kemudian ia membunuh semua personil band tersebut. Dan film pun selesai.